Tahun 1997, ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat. Maklum, bapaknya kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Pak Dulo bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berubah. Sedari kecil sampai duduk di bangku SMA, keluarga Dewi hanya bisa numpang tinggal di rumah neneknya. Dan kini, keluarga Dewi sudah siap untuk membangun rumah besar dengan 2 lantai. Saat itu, di desa belum ada yang mempunyai rumah 2 lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput oleh salah satu temannya yang bernama Ifah. "Tumben, Fah, jemput. Biasanya juga nunggu di pertigaan," kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya Wi, sekalian mau lihat rumah baru. Besar juga ya rumahnya," saut Ifah. Dewi hanya bisa tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil menunggu Dewi, Ifah melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai dari kamar-kamar yang ada di lantai 1. Ifah juga menengok lantai 2 yang baru saja diberi adonan semen cor yang tampak masih basah. "Ayo Fah, aku siap," kata Dewi, mengagetkan Ifah yang baru turun dari lantai 2. Mereka lalu bergegas menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi, pengajian akan dimulai. Tak ada apapun yang aneh hari itu. Semuanya berjalan dengan lancar. Sampai keesokan harinya. Pagi itu, Dewi bersiap untuk berangkat ke sekolah. Entah kenapa, selepas sarapan, ada perasaan tidak enak yang ia rasakan. Dewi mencoba memikirkan apa yang kira-kira membuat perasaannya tidak enak. Tapi, berkali-kali dipikirkan, Dewi justru bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih untuk tetap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun rumahnya. 3 di antaranya adalah teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka memilih untuk menjadi kuli bangunan. Sepulang sekolah, Dewi mampir di warung es campur yang berada tak jauh dari balai desa. Saat sedang menikmati sendokan es, dia melihat mobil pick-up milik bapaknya berjalan ngebut di depannya. Dewi bingung karena tak biasanya bapaknya mengemudi secepat itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, lalu berlari pulang. Di pinggir jalan, dia melihat orang-orang berkerumun di depan rumahnya. Dewi mempercepat larinya. Ia ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah, beberapa tukang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. "Ada apa ini, Bu? Kok ramai orang seperti ini?" ucap Dewi kepada ibunya. Tangan ibunya memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu teman Dewi yang juga menjadi tukang, menariknya menjauhi ibunya. "Mas Eko jatuh tadi dari lantai 2. Tangan sama kakinya patah." "Kok bisa, Wan? Biasanya Mas Eko kan paling hati-hati," saut Dewi. Ridwan bercerita, sebelum jatuh, Eko sedang meratakan adonan semen di lantai 2. Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu,
Entah bagaimana, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Tak lama kemudian, ada bunyi benda jatuh yang dibarengi dengan suara jeritan. Para tukang yang saat itu sedang bekerja langsung berlari mencari sumber suara. Ternyata itu Eko yang sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan tertindih punggungnya sendiri. Setelah jatuh, Mas Eko pingsan. Untung bapakmu belum pergi ke balai desa, jadi langsung bisa dibawa tadi. Kita juga heran, kok bisa jatuh, jelas Rituan. Dewi mengangguk sambil membayangkan ngeri. Posisi lantai 2 dan lantai 1 jaraknya sekitar 6 meter. Dengan posisi yang tidak siap, orang yang jatuh bisa patah tulang. Akhirnya, siang itu pembangunan lantai 2 dihentikan sementara. Pak Dulo meminta tukang libur dulu selama 2 hari. Ia harus membawa Eko ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup parah. Saat siuman, Eko sempat berbisik kepada Pak Dulo jika dia tak jatuh sendiri. Ada sosok yang menyeretnya sampai jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya memiliki rambut yang panjang. Kejadiannya juga begitu cepat. Sebelum pingsan, Eko sempat melihat sosok itu tersenyum menatapnya dari lantai 2. Kejadian itu membuat keluarga Dewi merasa ada yang tak beres. Padahal, sebelum memulai pembangunan rumahnya, keluarga Dewi sempat mengadakan pengajian bersama para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Sedangkan ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah. Di dekat tangga ada kamar bapaknya. Karena di sana terasa lebih sejuk, Dewi hanya menggelar kasur lantai. Sekitar jam 12:30 malam, Dewi tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas untuk bangun, tapi suara itu seolah terus mengganggu. Akhirnya Dewi benar-benar sadar dari tidurnya. Dia khawatir ada orang yang ingin berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumahnya. Duk duk duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur, lalu merangsut ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga. Sambil mengucek mata, Dewi mencoba melirik lantai 2 yang gelap. Duk duk duk. Suara itu terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang akan turun dari lantai atas. Dewi merasakan dadanya berdegup. Ia takut sekaligus penasaran, ingin melihat apa yang akan turun. Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur tanah. Dewi langsung berlari ke kamar Pak Dulo. Dilihat bapaknya tengah tidur tertutup kain selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar hebat. Selama ini belum pernah ia melihat makhluk halus secara langsung. Ingatannya masih mengingat jelas wujud dari setengah badan pocong itu. Tiba-tiba Dewi mencium bau busuk dari tubuh bapaknya. Dewi mencoba memindahkan wajahnya.
Spontan, Dewi langsung berteriak. Ternyata